berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Berkati juga teman-teman kami yang sedang beribadah di Tuhan, dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit agar kesembuhan dari Sang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Kita mau ngasih persembahan buat Tuhan. Yang udah kasih persembahan boleh berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selanjutnya kita mau melakukan ujian. Yesus sayang semua. Berapa nanti nari ya. Sayang semua, Yesus sayang semua, sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Mari adik-adik bersama kita mengucapkan Tuhan, kita akan bersedia. Yesus sahabat.
berdoa dulu ya. Ayo kita doa dengan sikap baik. Ya, oke. Ya. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau mempertemukan kami kembali di tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara, memberkati kami, terutama apabila kami melihat ke belakang ketika kami masih kecil, kami sekarang sudah menjadi besar, menjelang menjadi pra remaja, dan sebentar lagi kami menjadi anak-anak remaja. Semua adalah karena kasih kemurahan. Karena itu kami bersyukur dan kami rindu untuk mendengar firman. Biarlah kiranya hati kami mau menerima, buka diri kami, buka hati kami untuk kehadiran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Di negara Afrika ya, itu ada satu keluarga yang senang memelihara apa? Macan. Nah, karena macan ini kelihatannya lucu-lucu gitu ya, ada tetangga lain yang kepengen ya, dia iri, wah saya juga mau beli macan kan ya. Macan, belinya macannya apa? Yang masih kecil, yang masih bayi ya, macan yang masih bayi. Coba bayangin kamu kalau dikasih macan sudah dibopong itu masih bayi, itu lucu sekali ya, nggak kalah lucunya sama adik kamu ya. Wah, adiknya Nick ini namanya Simon apa? Simon Tok ya, kelihatannya itu lucu. Ya, demikian pula harimau ini kelihatannya si montok, wah dilus-lus kasih susu. Suatu hari anak paling kecil dari keluarga ini lari-lari dan jatuh. Nah, harimau ini karena dia tahu, karena sehari-hari hidup bareng sama anak kecil ini, dia merasa aduh, ya kasihan, wah dijemputnya dia. Ya, harimau ini ternyata sudah mulai besar ya, karena setiap hari bergaul dengan anak ini dan anak ini tiba-tiba jatuh, apalagi mengeluarkan darah kakinya, maka harimau ini menjemputnya ya. Semula dia dengan kasih sayang membelai-belai gitu ya, tapi ketika melihat darah dia dijilat darahnya ya, semakin lama menjilat merasa enak gitu ya. Darah manusia ternyata enak. Ketika dijilat-jilat habis darahnya, dia penasaran si macan ini. Akhirnya apa? Kakinya dirobek, ya, dimakanlah si anak. Nah itulah macan. Dia menampakkan wajah aslinya sebagai binatang yang buas. Ya. Nah, sebelum menjilat darah, dia kelihatannya baik-baik saja. Ketika dia sudah mengetahui bahwa darah manusia itu enak, ya sudah makan semua. Anak ini mampu dimakan macan. Ya. Nah, itulah gambaran dari apa? Dosa. Dosa apa? Untuk minggu ini kita akan membicarakan masalah iri hati. Ya, iri hati. Kenapa? Apa hubungannya iri hati dengan macan? Ya. Sebab kalau iri hati itu dipelihara, dia akan menjadi dosa. Dan dosa iri hati kalau lama-lama dipelihara, dia juga akan seperti macan itu. Ya, dia akan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Ya, karena itu jangan pelihara dosa iri hati. Di Alkitab ada sebuah cerita di mana iri hati itu bisa menyebabkan seseorang berbuat hal-hal yang ya menyakitkan hati Tuhan. Ya, coba kita buka kita Kejadian Kain Habil, ya, Kain Habil. Ya, Kejadian berapa coba? Ya, Kejadian 4. Ya. Kita akan renungkan bersama-sama, ya. Ya.
Ya, siap? Baca ya. Kemudian manusia itu, ya yang disebut manusia itu ya Adam Hawa ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Abel adik Kain, dan Abel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan meninggalkan Abel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain korban persembahannya tidak ditinggalkannya. Ya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Abel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Abel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Abel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikku itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila kau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang apa yang akan bertemu dengan aku, ya, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya dia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, itu firman Tuhan. Ayat pembacaan kita menceritakan tentang Kain dan Habel. Terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Padahal manusia waktu itu baru siapa? Adam, Hawa, Kain, Habel. Kemungkinan Adam, Hawa juga punya anak-anak perempuan, ya. Tapi menurut kebiasaan orang-orang pada zaman itu, anak-anak perempuan tidak pernah dicantumkan. Ya, coba ayat Yakub punya anak berapa? 12. Yo, 12. Padahal 13. Yang satu, ya, yang paling terakhir namanya Dina, perempuan. Jadi nggak dianggap waktu itu. Ya, itu kebiasaan orang dulu. Orang perempuan itu dianggapnya udah yang penting laki-laki. Coba kalau kalian baca di kitab Hakim-Hakim Gideon. Gideon tuh anaknya banyak banget. Ya, ada 50 disebut. Tapi laki-laki. Nah, perempuannya mana? Banyak, tapi nggak disebut. Ya, jadi kita jangan mengira bahwa Adam Hawa itu anaknya cuma Kain Habel. Oh tidak, ya banyak anaknya. Ya, cuma yang ditampilkan untuk kali ini Kain dan Habel. Ya. Inilah, ya Kain. Sebetulnya Kain itu artinya itu menghasilkan. Ya, sedangkan Habel itu aneh, kekosongan. Ya, nggak ngerti maksudnya. Tentang juga nggak ngerti. Artinya kok kekosongan? Apa ya artinya? Misalnya orang kalau kasih nama itu ada arti yang bisa dimengerti. Tapi untuk kali ini hanya Habel yang bingung, mikir-mikir, artinya kekosongan.
nggak dapat apa-apa gitu ya, kosong gitu ya. Lain dengan Kain menghasilkan, betul memang dia menghasilkan, ya menghasilkan apa? Disebutkan Habil itu sebagai apa? Kain, ya pengusaha ladang, ya wah nanam gandum menghasilkan, nanam pokoknya pohon-pohon menghasilkan. Itu cocok dengan arti namanya. Beda dengan Habil, kosongan. Tapi herannya malah yang diberkati Habil gitu ya. Nah ini, ya. Jadi mempersembahkan persembahan itu sudah diajarkan oleh orang tua mereka. Ya dididik anak-anak, kamu tuh harus bersyukur sama Tuhan. Dulu bapak ini, bapak Adam sama ibu itu dihalau dari Taman Eden, ya. Padahal apa? Bapak itu tidak pernah belajar bersyukur bahwa bapak itu sudah dipelihara di sana enak hidupnya. Nah, hanya karena menuruti iblis, bapak jadi jatuh dalam dosa. Nah sekarang kalau kamu kerja, kamu menghasilkan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Itu sudah diajarkan, ya. Kain, Habil menyadari suatu saat mereka itu mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, sebagai peladang, ya, karena waktu itu belum ada sekolah, ya, ada dua pekerjaan yang minimal bisa dikerjakan kalau nggak nanam ya pelihara ternak, ya. Nah ini Kain datang, ya. Pada zaman dulu persembahannya harus menyusun batu, ya. Wah, kumpulin batu-batu kira-kira sudah setinggi 1 meter, baru ditaruh di atasnya apa? Kayu, terus persembahannya. Misalnya persembahannya buah apa? Mangga, ya. Yang mangga pilih yang terbaik, taruh di situ. Ya apalagi sayuran, kalau dia menanam sayur, sayurannya taruh di situ. Semua itu berbentuk persembahan dan dibakar. Ya, demikian pula Habil yang milih kambing domba yang paling baik, ya, yang sehat dipersembahkan. Nah, suatu hari juga begitu, mereka berdua mempersembahkan, tapi herannya persembahannya Habil yang diterima. Cari-cari kenapa alasannya di sini nggak ada, di Alkitab tuh nggak ada. Ya, jadi kita harus terima apa adanya. Habil persembahannya diterima. Dia hatinya penuh bersukacita, bersyukur, wajahnya berseri karena diterima persembahannya. Sedang Kain mukanya muram, ya, karena persembahannya tidak diterima. Pikir-pikir mungkin, ya, karena Tuhan itu kan melihat hati kedua anak ini, ya. Bukan ada cerita guru sekolah minggu yang menceritakan Kain korban bakarannya tidak diterima karena apa? Asapnya ke sana ke sini, nggak lurus, itu ya, itu salah, itu bohong itu, ya, nggak mungkin asap bisa lurus sampai ke langit. Nah kalau kena angin kan ke sana kemarin, itu cerita ngarang saja, ya. Bahkan ada sebuah buku cerita gambarnya begitu, ya, Habil asapnya lurus ke langit berarti diterima, sedangkan Kain asapnya kemana-mana, itu salah, ya. Yang benar adalah apa? Tuhan melihat isi hati antara Kain dan Habil, ya. Nah, isi hati bisa dilihat oleh Tuhan, manusia nggak bisa, ya. Orang mempersembahkan itu ada loh, orang yang besok minggu persembahan gitu, pilih-pilih duit yang paling lecek, tahu lecek ya, kumel. Malah ada orang yang dibikin kapal-kapalan gitu ya, taruh amplop persembahkan. Ada lagi yang orang motivasinya, tahu motivasinya, niat hatinya bukan mempersembahkan, tapi kepengen dapat gitu. Pernah lihat di GKI Taman Cibulut Bandung. Dulu pernah jadi anggota di sana. Orang mempersembahkan, tangannya masuk, bukannya mempersembahkan, tapi sebelum itu dilem, tangannya pakai lem, gitu, bawa lem. Gitu. Begitu dia datang, ditutupin, wah dapat, nempel, ya, tapi ketahuan orang itu dibawa keluar, dinasihatin sama majelis, udah jangan begitu ya, kamu boleh datang ke sini nggak apa-apa dengan firman Tuhan, tapi jangan begitu. Minggu depannya nggak pernah.
niatnya mau mencuri. Ya. Ada lagi orang yang datang ke gereja rajin gitu, tapi hanya mengawasi, ya. Di sana tuh ada peti persembahan. Kalau peti persembahan ditaruh di depan, kalau sudah selesai didorong ada rodanya masuk ke dalam. Hilang. Wah, isinya tentu banyak, ya. Yaitu orang yang suka mengintai, lihat hatinya, bukan kelihatannya orang ini rajin ya, tiap minggu ke gereja. Nah, niat hatinya apa? Mencuri. Nah, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Ya, misalnya Ain hatinya gelisah karena apa? Korban persembahannya mungkin yang jelek-jelek, mungkin gitu ya, karena di Alkitab itu tidak dicantumkan. Itu hanya mengandai-andai. Ya, karena apa? Persembahan yang tidak sesuai itu pasti ditolak sama Tuhan. Ya, kalau orang biasa gagang terus berjanji Tuhan, kalau laris terus saya mau meningkat terus persembahannya. Begitu jadi konglomerat, mikir, aduh, kalau saya masih begini lama-lama bangkrut, ya. Nah, disitulah mulai terjadi hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Orang mempersembahkan kepada Tuhan hitung-hitungan, ya. Macam-macam itu Tuhan nggak berarti lagi, gitu ya. Kurangin aja, ya. Lama-lama perutnya tipis, ya. Nah, hitung-hitungan. Dalam hati itulah sumbernya. Ya, jadi dalam hati itulah sumbernya, di mana Tuhan menerima persembahan Habel, sedangkan persembahan kami ditolak. Ya, bisa jadi dari situ. Karena apa? Niat hati bersyukur kepada Tuhan itu harus suci, murni. Ya, bersyukur Tuhan, ya, tanpa embel-embel. Ya, ada orang yang Tuhan, saya akan melayani Engkau jadi guru sekolah minggu, mau jadi anggota paduan suara, tapi kalau Tuhan sembuhkan saya, ya, dia punya penyakit tertentu. Jadi motivasinya minta sembuh dulu baru layani, ya. Nah, macam-macam orang itu, ya. Nah, disinilah kita belajar bahwa Tuhan melihat hati. Nah, bagaimana reaksi Kain setelah persembahannya ditolak? Ya, persembahannya ditolak itu bukan berarti dia berpikirlah barangkali kurang bagus atau bagaimana, ya. Coba kalau ada anak lihat sebelahnya anak orang miskin lebih pintar, namanya dapat 10, apa nggak iri kita? Sebagai seorang anak pasti iri, ya. Tapi iri yang positif. Saya juga mau. Kalau perlu saya mau ke rumahnya belajar bareng, ya. Nggak usah gengsi, ya. Saya mau nanya, mau belajar bagaimana kok dia bisa dapat 10 terus. Mau belajar lebih giat lagi. Kain tidak seperti itu. Padahal Tuhan tadi kita baca sudah memperingatkan, bukankah wajahmu akan berseri kalau engkau dengan sukacita mempersembahkan persembahan itu. Ya. Nah, Tuhan bukan ini Kain tolak aja, nggak asal-asalan seperti itu. Ya, kalau nolak itu, waduh, bisa menyakitkan hati, ya. Tapi Tuhan tegas, ya, tegas. Dia menolak, ya. Tapi dia penuh kasih sayang. Dia memperingati Kain, bukankah wajahmu akan berseri-seri kalau engkau mempersembahkan dengan sukacita, ya. Nah, itu sudah diperingatkan. Awas, hati-hati, ya. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Kamu harus menguasainya, harus mengalahkannya. Ya, ternyata Kain nggak mendengarkan apa yang diomongkan Tuhan, malah ngajak Habel, yuk kepada yuk mainan. Bunuhlah. Ya, nah, menurut perkiraannya dia, udah selesai. Ya, tenang saya. Oh, ternyata perbuatannya malah menambah masalah. Apa masalahnya? Dia dihidupi rasa takut. Bayangin orang kalau dihidupi rasa takut, gimana? Gak bisa tidur, ya, gak bisa tidur. Kalau orang gak bisa tidur, gimana? Terus gak bisa tidur. Punya karyawan perempuan waktu itu
di rumahnya itu dagang kopi, melayani supir-supir truk di penghubungnya, ya, sampai jam 4, jam 5 itu melayani. Padahal dia pulang kerja itu jam 5. Jadi di sana pulang kerja langsung melayani sampai jam 4 pagi. Ya, jam 6, setengah 7 ngantar anaknya. Jadi tidurnya cuma berapa jam? Nggak tidur. Tiap hari. Jadi kalau melayani orang sampai tidur. Namanya buntin. Kalau lagi gini bapak bilang, hei, gitu ya. Karena apa? Nggak pernah tidur. Orang nggak pernah tidur. Begitu selesai lebaran mau buka lagi, Tatang cari-cari, katanya, nyari siapa cari lagi? Buntin. Udah ada. Apa sih? Satu, nah, orang nggak pernah tidur, rusak berdirian dalam ada rusak. Nah, ya itu orang nggak pernah tidur karena ketakutan juga begitu, nggak bisa tidur. Ya, itu akibatnya. Bukan udah memburu itu selesai, ya syukurin lo mati, ya enggak, masalahnya timbul yang baru. Ya. Nah, Tuhan berkata, Kain, di manakah adikmu? Ya. Tuhan ngomong begitu apa karena Tuhan nggak tahu? Kan? Dia ingin mengetes sejauh mana Kain reaksinya setelah membunuh Habil. Aku tidak tahu. Emangnya saya penjaga adikku apa? Aku nantang. Ya, nggak tahu. Berarti dia dari membunuh langsung berdosa apa? Tahu nggak padahal? Tahu dia membunuh. Kenapa jawabnya tidak tahu? Bohong. Ya, dosa yang kedua itu udah membunuh, bohong. Nah, lari ke dosa-dosa. Sumbernya kenapa? Dilihat. Persoalannya disangka sudah selesai. Ya, setelah membunuh Habil, waduh, tenang. Ya, syukur lo mati. Dan persoalannya tidak semudah itu. Ya, bagaimana? Setelah membunuh, dia justru mengalami babak baru, persoalan yang baru di dalam hatinya, yaitu apa? Diliputi rasa takut. Ya, kenapa diliputi rasa takut? Ya, karena Allah sudah tidak berpihak kepada dia. Nah, ini bahayanya orang. Ya. Kalau orang diliputi rasa takut, nggak bisa tidur, ya, sekalipun duitnya banyak, gitu ya, nggak bisa tidur, ya. Punya karyawan, ya, itu namanya dibuntin, rumahnya di Penggung, ya. Tiap hari pulang jam 5 sampai di rumah bikin kopi, melayani para sopir-sopir itu sampai jam 4 pagi, ya, bahkan sampai setengah 5 pagi, nggak tidur. Padahal jam 6 pagi dia harus nganterin anaknya ke sekolah. Tiap hari seperti itu. Ya. Jadi kalau di tempat kerja dia suka ngantuk sambil berdiri melayani orang ibu. Lihat Pak Bu, gitu ya. Wah, Tatang suka ngeledek kalau dia lagi tek gitu. Wah, itu kaget ya. Terus tiap hari berlangsung seperti itu. Ya, setelah habis lebaran, mau buka lagi tokonya, ya. Terus mau jemput dia, cari-cari ke rumahnya, ternyata ada yang mengatakan tetangganya itu sudah nggak ada. Ya, kenapa Bu? Mungkin jantung mendadak. Ya, itulah orang yang diliputi perasaan takut itu seperti dikejar-kejar setan begitu ya. Waduh, tidur pun hanya matanya merem tapi pikirannya gelayang kemana-mana. Ya takut karena apa? Takut penghukuman. Inilah yang terjadi bahwa memang Kain itu dihukum oleh Allah. Ya, tanah yang akan ditanami oleh dia tidak akan menghasilkan sebagaimana dia harapkan. Ya, bahkan dia diusir dari tanah yang sekarang dia miliki. Ya. Nah, akhirnya Kain mengatakan, aduh, beban hukumanku lebih daripada kemampuanku. Ya, nanti bagaimana kalau aku bisa ketemu orang aku dibunuh? Ya, nah disinilah yang perlu kita perhatikan. Allah setelah menghukum bukan berarti
langsung membunuh Kain, tidak. Pintu pengampunan selalu Allah tawarkan, ya. Karena itu Allah berjanji, kau tidak akan dibunuh. Allah memberi tanda, nggak tahu di mana, di dahi atau di mana dia diberi tanda supaya apa? Supaya Kain yakin, saya tidak akan dibunuh oleh siapapun karena Tuhan sudah berjanji. Janji Tuhan ini adalah bentuk apa? Supaya Kain bertobat, ya. Supaya Kain bertobat, Allah selalu memelihara, memberkati, dan inilah ya yang terjadi pada kita juga. Kita adalah orang-orang yang berdosa, ya. Tapi Allah tidak langsung menghukum kita orang berdosa ini dengan kematian, ya. Dia selalu menawarkan kepada kita apa? Pemeliharaannya, ya. Dia mengharapkan kita selalu bertobat supaya apa? Supaya kita jangan berdosa terus-menerus. Apabila kita berdosa langsung, ya, minta maaf, minta bertobat, ya. Jangan mau berdosa lagi. Karena apa? Dosa itu seperti harimau tadi, ya. Kelihatannya wah seperti Simon tok, waduh, ya, waduh, indah, ya, lucu, gitu ya. Nah, itulah iblis yang tawarkan. Tapi begitu dosa itu disimpan menjadi besar, dia akan justru menjadi bumerang bagi kita, akan merampas bahkan apa sukacita kita, keselamatan kita akan dirampas. Karena itu jangan main-main dengan dosa, terutama dosa apa? Iri. Ya? Nah, Tatang pernah ke LP Sukamiskin Bandung, ya, beserta rombongan dari Komisi Pemuda gereja di mana waktu itu bergereja di kaki Taman Cibunur. Itu mewawancarai orang-orang apa kebanyakan pembunuh, ya. Tanya seseorang dari mana, Palembang, ya, dihukum berapa tahun, 7 tahun. Waduh, sudah berjalan berapa lama, gitu. Waduh, dia terasa, aduh, saya lama banget di sini, gitu ya. Nah, hanya mengatakan apa? Ya, semua perbuatan itu ada akibatnya, ada konsekuensinya. Ya, selama itu adalah karena apa? Hukuman. Tapi Tuhan menawarkan pengampunan. Ini yang penting. Tuhan bilang, ya, berapapun Anda dihukum, pengampunan Tuhan itu berlangsung terus seumur hidup kamu. Jadi manfaatkan, ya, bertobatlah kepada Tuhan Yesus, yang engkau akan selamat, ya. Kalau soal lama dan sebagainya itu hukuman Tuhan memang, ya. Kamu berdosa, berbuat salah di bumi pun dihukum, ya. Orang mencuri, membunuh itu pun dihukum, ya. Itu adalah risiko dari seorang yang berbuat jahat, berdosa. Tapi Tuhan pengampunannya terus berlangsung, tidak terbatas waktunya. Ya, karena itu manfaatkan, jangan nunggu nanti mau mati baru mau bertobat, ya. Wah, Bung Tatang juga pernah ditanya, ada tetangga yang waktu itu sekarang udah meninggal. Tang, dia bilang, kira-kira orang bertobat idealnya umur berapa ya? Ya, Ibu, idealnya bertobat, ya saya kepengen kayak Pak Tatang gitu ya, jadi anak Tuhan gitu. Nah, idealnya pada umur berapa? Dulu Pak Tatang umur berapa? Kalau ngomong umur nanti malam mati siapa tahu, ya. Nah, jangan main-main dengan dosa, Pak Tatang bilang, ya. Kalau mau bertobat sekarang, nanti malam mati bagaimana? Itu. Oh, disangkanya bertobat tuh bisa diatur. Karena saya masih muda, saya kepengen berfoya-foya dulu, saya ingin hidup, ya, memuaskan hawa nafsu dulu, ya. Wah, habisin uang dulu, terus berdosa macam-macam, mabok-mabokan, wah, ya. Apa Tuhan mau dibuat seperti itu, ya? Nah, kalau malam nanti mati bagaimana? Nah, ya, jadi jangan main-main dengan dosa, ya. Tuhan memberi kita kesempatan senantiasa, ya, pengampunannya, ya, pengampunan
itu sejak dari permulaan dunia dijadikan. Ya, kalau kita baca tadi, sungguh Allah itu sangat Maha Pengampun. Dia tidak langsung menghakimi Kain, langsung membunuhnya, membalasnya. Ya, tidak. Tapi dia membiarkan Kain untuk hidup terus. Ya, bahkan dia berjanji, kamu tidak akan dibunuh oleh siapapun. Maka Allah berjanji memberi tanda kepada Kain, sehingga Kain ya diampuni. Tetapi akibat daripada perbuatannya dia harus tetap menanggung. Nah, itulah ya risikonya orang menanggung beban karena perbuatannya. Ya, karena itu jadilah anak-anak Tuhan yang dalam hati kita tidak ada ganjelan. Ya, kalau masih ada ganjelan, misalnya iri hati kepada teman, iri hati kepada siapapun, ya selesaikan. Ya, mending kita buang itu, ya, daripada kita tersiksa. Ya, nah, mintalah ampun. Kita buka 1 Yohanes 1, ya. Ayo, baik mana? 1 Yohanes 1. Mana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, ayat hafalin ini, ya, penting ini, ya. Yohanes Ayat 1 Yohanes. 9 coba. Bukan Yohanes 1 Yohanes. 1 Yohanes. ayat berapa? Coba 1 Yohanes 1 ayat 9. Pak. Ayo, Obed sudah? Coba baca, Obed. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kalau kita mengaku dosa kita, minta ampun, beres, ya, lega hati kita. Ya. Nah, ini ayat hafalan. Ya, kita renungkan kembali, ya, hidup kita seperti Kain, ya, ya. Jangan kita menghakimi, wah, syukur Kainnya dihalau sama Tuhan, dihukum. Tidak, ini adalah cermin buat kita. Ya, selama ini kita barangkali pernah berbuat dosa, ya, iri hati dan sebagainya. Selesaikan itu, ya, karena Tuhan sudah berjanji jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami sudah mendengar. Biarlah kiranya kami pun akan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, di mana kami tidak akan menyimpan dosa di dalam hati kami, di mana kami akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat, agar kami senantiasa dekat kepada-Mu. Berkati teman-teman kami di rumah, biarlah kiranya Engkau juga akan memelihara mereka, agar hati mereka tetap terbuka terhadap firman-Mu. Sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya Engkau akan memberkati supaya kami boleh menikmati sisa hari ini, di mana Engkau akan senantiasa beserta dengan kami, menjaga, melindungi, memelihara kami, sehingga kami tetap akan ada bersama Tuhan di dalam persekutuan kebaktian di dalam minggu-minggu yang akan datang. Kami bersyukur, kami memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati.